Podcast Polda Jogja. Saya Primanto Nugroho, tinggal di Nandan, Sleman, Jogja. Saya mengasuh sebuah perpustakaan, sudah lebih dari 25 tahun ini, yang khusus tentang biografi koleksinya. Kemudian mengembangkannya menjadi penerbitan buku, seperti yang bisa dilihat di belakang ini. Dan kami punya dokumentasi khusus yang sudah dirawat selama lebih dari 15 tahun mengenai bahan-bahan tentang Jogja ketika menjadi ibu kota Republik. Itu tahun 46 sampai 49. Nah, bahan-bahan tentang kepolisian yang nanti saya ceritakan adalah bagian dari dokumentasi dan arsip kami tentang periode tersebut. Dalam garis besarnya, itu kalau dilihat dari proklamasi 17 Agustus 45, setelah Pak Kanto naik menjadi Kepala Kepolisian Negara, kemudian Januari 46 Ibu Kota Republik pindah ke Jogja, itu Kepolisian Indonesia awalnya menjadi bagian dari Kementerian Dalam Negeri yang ketika itu berada di Purwokerto. Disitulah awal dari usaha-usaha untuk pengorganisan maupun kemudian embrio dari gagasan mengenai suatu pendidikan kepolisian. Nah, bulan Juli tahun 46 baru kemudian masuk ke Jogja, lembaga kepolisian itu, dan sekolah kepolisian yang awal itu dibuka di Mertoyudan di selatan kota Magelang. Itu kira-kira bulan Juli tahun 46. Baru kemudian Septembernya masuk ke Jogja lagi, sekolah itu ada di Kepatihan Jalan Malioboro, kemudian di Kidoloji, di sebuah sekolah dasar milik misi Katolik, sampai nanti agresi militer Belanda. Nah, nanti ada proses sehingga agresi militer kedua, ada periode di Desa Kwayuan sampai nanti KMB, kemudian ibu kota pindah ke Jogja. Tahun 50-an kepolisian dan sekolah polisi tadi sudah berada di Jakarta. Jadi intinya periode Jogja selama 46-49 itu adalah embrio dari pengorganisan kepolisian maupun pendidikan kepolisian. Ini sangat mendasar, sangat penting kalau dikatakan ini adalah akarnya dari pelembagaan kepolisian Republik Indonesia. Kalau dari bahan-bahan yang ada di dokumentasi kami, baik berupa buku maupun majalah, dalam garis besarnya, Kwayuan itu muncul dalam periode ketika berlangsung agresi militer yang kedua. Jadi itu bulan Desember tahun 48, kepolisian harus menyingkir dari kota Jogja, dan Kwayuan adalah salah satu titik penyingkiran dari polisi-polisi yang saat itu ada di Jogja. Di sana selama beberapa bulan berada, selain mengikuti gerilya untuk perang kemerdekaan, juga gugur beberapa anggota, juga diadakan pendidikan kepolisian dalam situasi darurat. Oh iya, bahan-bahan kami tentang Jogja selama masa revolusi itu kebetulan sangat beragam, dan memang pada saat perang kemerdekaan itu sungguh-sungguh terjadi antara aparat negara Republik dengan masyarakat itu membaur. Sungguh-sungguh itu kejadian di berbagai tempat, termasuk yang kami lihat itu terjadi di Kwayuan juga. Baik itu yang bersifat tempat tinggal, logistik, kemudian kerjasama untuk kehidupan sehari-hari, baik ekonomi maupun yang sosial, itu berlangsung dengan saling bahu-membahu. Salah satu yang baik untuk jadi bahan diteliti lebih lanjut, di dokumentasi kami, itu ada majalah Kepolisian Indonesia dari tahun 50. Ini nomor pertama majalah Kepolisian Indonesia Bayangkara. Ada 6 nomor yang dibendel ini, tapi nomor pertamanya ini sungguh-sungguh merupakan nomor perdana dari bulan Agustus tahun 1950, ketika itu sudah pindah ke Jakarta pengerjaannya, tetapi yang mengerjakan ini adalah generasi pertama kepolisian Indonesia.
Jadi di masa Pak Kanto, bahkan beliau menjadi pelindung dari majalah Bayangkara ini. Lalu yang duduk sebagai Dewan Redaksi dari majalah Bayangkara ini adalah para cendekiawan maupun para polisi saat itu, tetapi cendekiawannya ini adalah orang-orang yang menjadi dosen-dosen dan staf pengajar awal dari sekolah polisi negara yang kemudian menjadi PTIK tahun 50-an itu. Misalnya yang paling menonjol itu Pak Profesor Sunaryo Sanyata Wijaya. Itu duduk sebagai Dewan Redaksi di majalah Bayangkara ini. Lalu dari kepolisian ada Pak Sosro Danukusumo, waktu itu Komisaris Besar Polisi. Lalu ada Pak Subarkar dan Pak Joyonegoro. Nah, di pembantu redaksi itu ada nama yang ini legend untuk generasi awal kepolisian negara kita, terutama nanti di PTIK, sejak masa di Jogja, masih sekolah polisi negara, yaitu Profesor Djoko Sutono. Ini guru besar dari perguruan tinggi ilmu kepolisian, bahkan sejak awalnya masa-masa di Jogja. Di samping Pak Djoko Sutono, ada Profesor Priyono. Berbeda dengan Pak Djoko Sutono yang orang hukum, Profesor Priyono adalah orang sastra Jawa klasik. Bahkan boleh dikata antara Pak Priyono dan Pak Djoko Sutono juga Profesor Sunaryo, ini adalah orang-orang kunci di pendirian Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 46, jadi sebelum resmi tahun 49, Gadjah Mada sudah sebagai perguruan tinggi swasta melakukan pendidikan tinggi. Lalu ada nama Pak Kusuma Atmaja. Ini waktu itu Ketua Mahkamah Agung. Lalu dari kepolisian ada Pak Ating Natadikusuma. Lalu yang berikutnya dari kepolisian adalah Pak Jen Muhammad Suryo Pranoto. Pak Jen inilah yang menjadi sosok kunci di periode Kewahyuan. Ketika kesatuan polisi menyingkir ke Kewahyuan di selatan kota Jogja, di barat kota Jogja. Pak Jen Muhammad ini sangat berperan waktu itu di sana. Jadi kita bisa melihat dari Dewan Redaksi majalah Bayangkara nomor-nomor awal ini betapa antara para cendekiawan di Universitas Gadjah Mada dengan yang di kepolisian, nanti juga dengan yang di Akademi Ilmu Politik dan Taman Siswa seperti Ki Hajar Dewantara, itu saling berinteraksi secara aktif dan positif. Pada saat ketika itu embrio Republik sedang bayi Republik sedang menjalani tahun-tahun awalnya dan di tengah gempuran serangan musuh asing. Ini pentingnya bahan-bahan semacam ini. Di sini juga, di majalah ini juga muncul tulisan-tulisan dari para generasi pertama polisi Indonesia. Jadi kita bisa mempelajari apa pikiran yang ada waktu itu tentang kepolisian dari berbagai seginya. Baik yang itu dari para profesor guru besar maupun dari para senior polisi sendiri. Selain Pak Sukanto ada beberapa nama tadi seperti Pak Jen, Pak Sosro Danukusumo dan sebagainya. Nah, buku majalah Bayangkara semacam ini saling melengkapi dengan biografi-biografi yang sudah ada mengenai polisi. Kebetulan perpustakaan kami memang spesialis tentang biografi ya. Jadi salah satunya misalnya biografi yang sudah berulang kali cetak ini tentang Pak Hugeng. Di sini ada biografinya Pak Hugeng. Pak Hugeng di sini ditunjukkan ketika periode awal itu sebagai orang yang waktu itu angkatan pertama dari PTIK. Dan beliau sendiri yang mengalami masa periode di Jogja itu. Ketika agresi Belanda kedua terjadi bulan Desember tahun 48, Pak Hugeng sedang berada di markas kepolisian yang waktu itu berada di Jalan Maliburu, di Gedung Kepatian. Bahkan ini unik, ketika Belanda menyerbu, Pak Hugeng sempat terperangkap di dalam Gedung Kepatian itu selama 2 hari. Padahal Bung Karno dan para pejabat lainnya di Istana Negara sudah ditangkap, termasuk Pak Sumarto waktu itu wakil kepalanya kepolisian. Karena kepala kepolisian negara waktu itu Pak Sukanto sedang
mendapat tugas ke Amerika Serikat. Jadi Belanda menyerbu Jogja lewat Malioboro tapi tidak masuk ke Kepatihan karena itu otoritas dari Kesultanan. Pak Hugeng ada di dalam itu sampai 2 hari. Baru setelah lewat 2 hari itu kemudian menyingkir ke tempat lain. Nah, cerita-cerita semacam ini yang melengkapi bahan-bahan seperti yang ada di dalam jurnal tadi. Biografi yang lainnya tentu saja dari Kepala Kepolisian Negara sendiri, Pak Sukanto. Ini juga begitu seperti biografi Pak Hugeng, melengkapi hal-hal yang sudah muncul kemudian di dalam majalah Bayangkara tadi, tetapi ini menceritakan tentang seluk-beluk perjalanannya Pak Kanto. Karena bagaimana juga beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perintisan dan pengorganisasian kepolisian negara sejak awal. Bahan-bahan semacam itu yang kita manfaatkan dan sekarang sudah saatnya untuk kita baca satu sama lain saling melengkapi. Jadi setelah Jogja menjadi ibu kota Republik itu bulan Januari tahun 46, karena Jakarta tidak aman, Bung Karno dan Bung Hatta kemudian bersama kabinet pindah ke Jogja. Lembaga-lembaga negara juga pindah Jogja, tetapi karena Jogja juga tidak muat untuk menampung seluruhnya, akhirnya tersebar-sebar. Jadi misalnya ada kementerian yang berada di Magelang. Ada lagi, waktu itu DPR-nya namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia yang pusat. Itu antara Jogja dengan Purworejo kedudukannya. Kemudian nanti di Klaten itu ada sekolah tinggi seperti kedokteran, farmasi, pertanian yang nantinya menjadi embrio dari UGM. Di Solo juga begitu, ada sekolah tinggi hukum selain ada Kementerian Kehakiman misalnya. Jadi ibu kota Republik juga terpencar-pencar. Ada yang di Jogja, ada yang di kota-kota lain sekitar. Nah, di antara lembaga-lembaga itulah kepolisian berada. Setelah dari Purwokerto menyingkirnya, kemudian masuk ke Jogja, dan sekolah polisi negaranya itu tadi diawali dari Mertoyudan di selatan Magelang, itu bulan Juli tahun 46, kemudian masuk ke Jogja. Di Jogja lokasi sekolah polisi waktu itu ada di awalnya di Kepatihan. Itu gedung yang sekarang menjadi kantor gubernur DIY. Kemudian setelah dari Kepatihan pindah di SD Misi Katolik di Kidul-Loji. Sampai nanti ada Agresi Militer 2. Nah yang menarik juga selain ini kayak Pak Hugeng itu menjadi siswa PTIK atau mahasiswa PTIK yang pertama angkatannya. Kalau sedang ada serangan Belanda, ya sekolahnya tutup. Harus ikut bantu gerilya, bantu melawan Belanda. Nah, nanti perangnya rampung, sekolah lagi seperti itu. Jadi antara menjadi mahasiswa sekolah polisi negara dengan menjalankan tugas polisi saat itu saling melengkapi. Itu yang mungkin tidak terjadi pada periode-periode setelah itu. Ini betul-betul formasi kepolisian maupun sekolah polisi negara yang sekarang itu menjadi penting untuk dikenali generasi sekarang supaya mengerti akarnya itu seperti apa. Bahwa kepolisian itu juga tumbuh bersama Republik ini yang bukan hadiah dari musuh, bukan hadiah dari mana-mana, tapi betul-betul diperjuangkan. Karena kepolisian sendiri tidak bisa berdiri sendiri ketika menjalankan fungsi pendidikannya itu. Jadi kemudian diadakan kerjasama dengan para cendekiawan yang kok ya pas di Jogja itu berkumpul untuk mendirikan suatu universitas Republik. Nah, disitulah kerjasama terjadi. Jadi seperti misalnya jelas Pak Djoko Sutono itu orang hukum. Kemudian Pak Priyono sendirian orang Jawa klasik. Disertasinya Pak Priyono itu tentang sastra Jawa klasik mengenai kitab Sri Tanjung namanya. Jadi nanti kita bisa lakukan telaah lebih lanjut. Apakah istilah seperti
Rastra Sewaka Utama itu juga datang dari kalangan seperti Pak Priyono yang menguasai bahasa Sanskrit dan Jawa kuno ini. Itu menarik sekali. Apa pikirannya waktu itu sehingga muncul formulasi itu. Kemudian biografi Pak Bugeng juga menyebutkan bahwa beliau sebagai mahasiswa PTIK Angkatan Pertama turut serta antara lain menyusun logo atau gambar dari PTIK itu. Selain juga logo dari kepolisian. Nah, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut ini persisnya bagaimana, karena dia cuma menyebut sebagai salah satu yang punya andil untuk itu. Tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh para cendekiawan dari UGM ini tadi, dengan yang ada di Sekolah Polisi Negara yang kemudian menjadi PTK, itu saling jumbuh, saling berinteraksi, termasuk Ki Hajar Dewantara. Bahkan sempat Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu juga duduk menjadi salah satu pengurus dari dewan yang membawai PTIK itu tadi. Nah, itu saatnya sekarang bisa kita telusuri lagi para pendiri Republik kita itu bagaimana kerjasamanya, dan yang tidak kurang pentingnya sebetulnya apa gagasannya waktu itu untuk suatu polisi di suatu negara yang baru saja merdeka. Kan sebelumnya di zaman Belanda dan Jepang polisi adalah alat dari kekuasaan penjajah. Nah, setelah negaranya merdeka, polisinya mau bertugas sebagai apa? Generasi pertama inilah yang merumuskan fungsi polisi dalam suatu negara yang merdeka. Nah, Kwayuan menjadi penting karena dia masuk menjadi salah satu unsur di dalam periode gerilya kemudian. Bahkan saat diserbu musuh pun masih sempat membuat 2 angkatan di Kwayuan itu. Jadi nggak main-main kita itu, nggak ecek-ecek itu. Nggak ecek-ecek. Nah, naskah-naskah semacam ini, teks-teks semacam ini, majalah, buku, bisa kita periksa sekarang, kita susun seperti menyusun puzzle, seperti apa konfigurasinya sebenarnya, supaya kita punya cermin dan mengenali akar dari kepolisian itu. Ini periode genting dalam Republik yang menentukan DNA-nya Indonesia maupun kepolisian itu. Dengan sendirinya, tanpa itu yang terjadi adalah disorientasi, kehilangan akar, nggak ngerti arah, pedomannya apa, mau berjalan ke arah mana. Justru di tengah gemblengan keadaan yang sekarang semakin kompleksitasnya tinggi. Para pendiri Republik ini termasuk pendiri kepolisian dan generasi pertamanya, waktu itu berada di ambang perang dingin, konstelasi globalnya. Nah, mereka harus bersikap. Di tengah gelombang perang dingin saat itu harus menentukan posisinya seperti apa, bagaimana pengorganisasiannya, pengelolaan sumber dayanya bagaimana. Sekarang keadaan setelah tahun 2000 sudah tidak ada lagi perang dingin. Perang dingin kan sifatnya bipolar. Setelah tahun 2000 sudah sifatnya sampai sekarang semakin multipolar. Reposisi seperti apa yang perlu dilakukan dari pikiran-pikiran yang ada. Itu baru bisa tajam dikenali kalau kita kenal akarnya tadi. Pertama dikenali akarnya, bahwa ya memang akarnya seperti itu diperjuangkan dalam satu gerakan untuk menghadapi kekuatan asing yang mau merebut kemerdekaan kita. Itu dikenali betul. Apalagi peralatan sekarang untuk itu sudah tersedia infrastruktur digital, entah medsos, entah YouTube, hanya tinggal memilih yang sungguh-sungguh bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas isi informasinya. Jadi menafsirkan ulang ke dalam zaman sekarang semangat dari para pendiri dan generasi pertama kepolisian, itu tugas utama generasi sekarang. Supaya pengalaman dari generasi pertama kepolisian tidak hanya menjadi apalan atau malah asing, tetapi justru sebaliknya menjadi semangatnya. Istilah kerennya kan, ambil apinya, jangan ambil abunya. Nah, mengambil api itu, menyalakannya itu, menjaga supaya nyalanya tidak padam oleh angin globalisasi sekarang, itu tugas utama generasi sekarang dengan peralatan yang ada di tangan Anda ini. Sekarang sudah bukan lagi zamannya radio, koran, cetak, majalah, atau televisi, tapi sudah ke medsos dan YouTube. Kuasai itu untuk menyampaikan api itu tadi. Itu prioritas utamanya.
kayak yang muncul di tulisan-tulisan majalah Bayangkara itu jarang kecuali untuk keperluan yang sangat khusus ya, misalnya untuk bikin skripsi atau untuk karya akademik yang lain. Tapi mengolahnya menjadi bahan yang bisa memberi semangat baik internal kepolisian sendiri maupun ke publik, itu yang saya lihat masih belum cukup. Padahal bahannya luar biasa para pendiri kita itu. Karena saya urusannya dengan bahan-bahan dari sejarah awal ya, saya sangat punya harapan yang tinggi bahwa dengan peralatan komunikasi yang sekarang sudah semakin canggih itu, bahan-bahan semangat awal itu bisa diwujudkan dalam bentuk yang bisa memberi semangat pada publik luas. Selain untuk internal polisi sendiri. Karena saya melihat ada kecenderungan periode akar ini terlupakan, terabaikan dan nggak tersentuh. Sehingga kok sampai terjadi yang ngurusi, yang merawat majalah untuk kepolisian yang sepenting ini malah orang yang kayak saya ini yang nggak ngerti apa-apa. Kepolisian punya sumber daya untuk mengumpulkan dan merawat serta membaca ulang naskah-naskah pemikiran awal dari kepolisian itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi disorientasi yang semakin larut sekarang ini. Itu aja.